Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafsyah binti Umar bin Khattab adalah putri salah satu sahabat utama Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Hafsyah lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul oleh Allah SWT. Hafsyah dinikahi oleh Hunais bin Hadzofah, akan tetapi suaminya meninggal saat mengikuti perang Badar bersama Rasulullah SAW. Hafsyah mewarisi sifat-sifat ayahnya, yaitu pemberani, berkepribadian kuat, cerdas, dan tegas dalam berbicara. Beliau juga mempunyai kepandaian membaca dan menulis, kemampuan yang tidak banyak dimiliki orang pada waktu itu, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika Hafsyah ditinggal oleh suaminya karena syahid di medan jihad, Umar bin Khattab sempat sedih dan galau karena putrinya menjadi janda pada usia 18 tahun, usia yang masih sangat muda. Kemudian Umar bin Khattab ingin menikahkan anak Hafsyah dengan Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun mereka berdua menolak dengan halus. Umar lalu menuju Rasulullah SAW dan mengadukan semua kegundahannya. Setelah mendengar semuanya, Rasulullah SAW berkata, Hafsyah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Umar sempat merasa bingung, namun ternyata itu merupakan sebuah pernyataan bahwa yang akan menikahi Hafsyah adalah Rasulullah SAW sendiri. Tak dapat dilukiskan bagaimana kebahagiaannya hati Umar saat itu. Akhirnya Hafsyah resmi menjadi salah satu istri dari manusia yang paling mulia di bumi ini, kekasih Allah, yakni baginda Rasulullah SAW. Sebagai istri Rasulullah SAW yang bisa membaca dan menulis, ia banyak merekam jejak-jejak Al-Quran dari Rasulullah SAW secara langsung. Ia menyalinnya dengan tulisan yang bisa dibaca, kemudian menuliskannya di pelepah kurma dan berbagai media yang ada pada waktu itu. Selain itu, ia mempertanyakan makna dan maksudnya secara langsung kepada Rasulullah SAW, kemudian mengoreksi lembaran demi lembaran. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran terjaga di dalam dada dan dihafal oleh para sahabat. Belum terkumpulkan dalam sebuah kitab khusus. Akan tetapi, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab dan orang-orang yang keluar dari Islam. Hal tersebut membuat Umar bin Khattab gelisah dan mendesak Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran agar bisa tetap terjaga. Pada awalnya, Abu Bakar merasa khawatir karena kalau dijadikan satu, hal tersebut sesuatu yang mengada-ada karena Rasulullah SAW tidak melakukannya. Atas desakan Umar, Abu Bakar kemudian memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Zaid kemudian mengumpulkan dan mencocokkan hafalan para sahabat dengan naskah yang dipunyai oleh Hafsyah. Ia merupakan satu-satunya istri Rasul yang pandai membaca dan menulis. Begitu terkumpul, naskah tersebut dijadikan satu sesuai dengan urutan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah naskah tersebut terkumpul, Hafsyah juga diberi naskah yang dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit dan menjaganya hingga beliau wafat. Naskah yang disimpan Hafsyah kemudian hari dijadikan acuan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk disempurnakan dan menjadi mushaf resmi Al-Quran. Begitulah salah satu jasa besar Hafsyah. Ia adalah perempuan pertama yang menyimpan Al-Quran dalam bentuk tulisan pada kulit, tulang, dan pelepah kurma, hingga kemudian menjadi sebuah mushaf. Di sisi lain, sebagaimana para istri Rasulullah SAW yang lain, Hafsyah adalah sosok perempuan mulia. Bahkan ketika Nabi hendak menceraikannya karena kecemburuannya terhadap istri Nabi yang lain, dan tidak bisa menjaga rahasia terkait rumah tangga Nabi,
ia dibela oleh malaikat Jibril. Karena Hafsyah adalah perempuan yang berpendirian teguh dan rajin beribadah, baik itu berpuasa maupun sholat malam. Sebuah kebiasaan yang dilakukannya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Selain mengumpulkan Al-Quran, Hafsyah juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada sekitar 60 hadis. Semoga jasa Hafsyah tersebut menjadi pemberat timbangan kebaikannya kelak di akhirat. Amin.